Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisma Kastiawan. Saya akan mereview materi dari pertemuan 1 sampai terakhir. Di pertemuan 1 membahas tentang ruang lingkup sosiologi komunikasi. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses yang melibatkan pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan. Proses ini bisa terjadi dalam diri individu atau antara dua orang bahkan atau lebih. Nah, pesan yaitu produk utama komunikasi berupa simbol yang mempresentasikan ide, sikap, perasaan, atau tindakan. Pesan dapat disampaikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah kata-kata tertulis, yang kedua ucapan lisan, yang ketiga ada gambar atau grafik, selanjutnya ada angka, dan yang terakhir ada bahasa tubuh. Tujuan dari komunikasi ada 5, yaitu menyampaikan informasi, mempengaruhi atau membujuk, yang ketiga ada menghibur, keempat ada membangun hubungan, yang terakhir menciptakan pemahaman bersama. Nah, komunikasi juga berfungsi sebagai alat penting dalam pembentukan identitas individu dalam kelompok, mempertahankan hubungan sosial. Nurdin 2019 menambahkan beberapa tujuan komunikasi yang dianggap melekat pada diri manusia. Ada 6. Yang pertama, menentukan proses komunikasi dalam membentuk individu, menemukan informasi baru, ide, atau perspektif yang sebelumnya tidak dikenal. Yang kedua, ada berhubungan. Komunikasi berfungsi untuk membangun dan mempertahankan hubungan antar individu atau kelompok, yaitu memperkuat ikatan sosial. Yang ketiga, ada meyakinkan. Nah, salah satu tujuan komunikasi adalah untuk meyakinkan orang lain terhadap pandangan, ide, atau produk tertentu. Keempat, ada bermain. Komunikasi juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk bersenang-senang, berinteraksi secara santai, dan berkreasi. Yang kelima, ada membentuk citra diri. Melalui komunikasi, individu dapat membentuk dan mengekspresikan citra diri mereka kepada orang lain. Yang keenam, itu mempersuasi. Komunikasi sering digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu atau mengubah cara pandang mereka. Proses komunikasi melibatkan beberapa elemen utama yang saling berinteraksi, yaitu yang pertama ada komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada pesan, yaitu informasi atau ide yang ingin disampaikan. Nah, yang ketiga ada saluran, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti lisan, tulisan, atau visual. Yang keempat ada gangguan, yaitu hambatan yang dapat mengganggu pemahaman pesan, baik secara fisik, misalnya suara bising gitu, maupun psikologi, misalnya prasangka atau emosi. Nah, yang terakhir ada komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan. Arah dalam komunikasi dapat berlangsung dalam beberapa arah, yaitu yang pertama ada arah ke atas, yaitu komunikasi dari level bawah ke level atas seperti laporan dari karyawan kepada manajer. Yang kedua ada arah ke arah bawah, komunikasi dari level atas ke level bawah seperti instruksi atau informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada karyawan. Dan yang ketiga ada lateral, yaitu komunikasi yang terjadi antara rekan sejawat atau individu dengan tingkat hierarki yang sama seperti kolaborasi antar tim. Nah, apa itu sosiologi komunikasi? Sosiologi komunikasi menurut Soerjono Soekanto adalah disiplin ilmu yang mengkhususkan diri dalam kajian interaksi sosial. Ini mencakup hubungan dalam komunikasi yang menciptakan proses saling pengaruh antara individu, antar individu dan kelompok, serta antar kelompok. Pertemuan kedua, struktur dan fungsi sosial. Berikut ada beberapa struktur sosial menurut para ahli. Yang pertama, Gerhard Laski. Selanjutnya ada menurut Korbum, struktur sosial adalah pola perilaku individu dan kelompok yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Menurutnya tuh
struktur sosial adalah struktur masyarakat yang diarahkan oleh kecenderungan panjang yang menandai sejarah. Nah, yang kedua ada menurut Tarchot Persos, struktur sosial adalah keterkaitan manusia. Yang keempat ada Raymond Freer, struktur sosial adalah suatu pergaulan manusia yang meliputi berbagai tipe kelompok dan lembaga di mana banyak orang ambil bagian. Yang kelima ada Sarjono Surkanto. Struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dalam peranan sosial. Yang terakhir ada Erlang. Menurutnya struktur sosial adalah cita-cita tentang distribusi kekuasaan di antara individu dan kelompok sosial. Nah, apa itu struktur sosial? Struktur sosial adalah susunan masyarakat secara hierarkis, baik vertikal maupun horizontal, yang bersifat dinamis dan selalu berubah seiring dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Loomis, struktur sosial tersusun atas 10 unsur, yaitu yang pertama ada pengetahuan dan keyakinan anggota masyarakat sebagai pedoman hidup. Yang kedua ada perasaan solidaritas dari anggota masyarakat. Yang ketiga ada tujuan dan cita-cita yang sama dari warga masyarakat. Yang keempat, nilai-nilai dan norma sosial sebagai patokan tingkah laku. Yang kelima, kedudukan dan peranan sosial yang mengarahkan perilaku masyarakat. Yang keenam, kekuasaan dari anggota masyarakat yang memegang kekuasaan. Yang ketujuh, tingkatan dalam sistem sosial yang ditentukan oleh status dan peranan anggota masyarakat. Yang kedelapan, sistem sanksi terhadap pelanggaran norma. Yang kesembilan, sarana atau alat pelengkapan sistem sosial. Yang terakhir, sistem ketegangan, konflik, dan penyimpangan yang menyertai perbedaan kemampuan dan persepsi dari warga masyarakat. Menurut Sarjono Surkanto, unsur struktur sosial ada 5. Yang pertama kelompok sosial, yang kedua kebudayaan, yang ketiga lembaga sosial, yang keempat stratifikasi sosial, dan yang kelima kekuasaan dan wewenang. Struktur sosial memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, fungsi disiplin sosial. Yang kedua, fungsi pengawas sosial. Selanjutnya ada fungsi karakteristik khas. Selanjutnya fungsi identitas. Selanjutnya fungsi kontrol. Dan yang terakhir fungsi pembelajaran. Diferensiasi sosial adalah perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang tidak menunjukkan tindakan hierarki. Beberapa jenis diferensi meliputi yang pertama ras, yang kedua suku, bangsa, klan, agama, dan jenis kelamin. Stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang memiliki status dan peranan berbeda. Pengertian diferensi sosial. Diferensi sosial adalah perbedaan yang tidak menunjukkan tingkatan. Contoh jenis diferensiasi ras, suku bangsa, klan atau kerabat, agama, profesi, jenis kelamin, dan daerah. Di pertemuan ketiga, komunikasi dan identitas sosial. Menurut William James, identitas sosial adalah bagian dari diri pribadi dalam interaksi sosial. Diri mencangkup semua atribut yang melekat pada seseorang termasuk keluarga, pekerjaan, latar belakang budaya. Komponen dalam identitas sosial ada pada diri pribadi dan konsep diri pribadi. Komponen konsep diri terdiri dari cita diri, harga diri, peran diri, dan identitas diri. Faktor eksternal yang mempengaruhi konsep diri ada 4. Yang pertama perubahan usia, yang kedua ada memasuki pekerjaan baru, yang ketiga ada perubahan hidup yang besar, dan yang terakhir ada integrasi interpersonal. Konsep diri sosial merupakan bagian dari identitas diri yang berhubungan dengan bagaimana individu
memandang dirinya dalam konteks sosial. Terdapat dua komponen utama. Yang pertama, hubungan interpersonal. Yang kedua, hubungan keanggotaan dalam kelompok yang lebih besar. Pertemuan keempat, komunikasi, persepsi, dan masyarakat. Persepsi sosial adalah proses memahami orang lain melalui komunikasi verbal dan nonverbal yang sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial. Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang dilakukan tanpa kata-kata, menggunakan ekspresi wajah, tatapan, gestur, dan sinyal nonverbal lainnya. Saluran-saluran dasar komunikasi nonverbal ada sentuhan, gerakan tubuh, postur, kontak mata, dan ekspresi wajah. Persepsi masyarakat adalah cara individu atau kelompok memahami dan menanggapi lingkungan mereka yang dipengaruhi oleh pengalaman, kepribadian, dan konteks sosial. Faktor yang mempengaruhi persepsi, yang pertama ada pelaku persepsi, yaitu karakteristik pribadi mempengaruhi penafsiran. Selanjutnya ada target atau objek, yaitu karakteristik objek yang diamati. Terakhir ada situasi, konteks di mana objek diamati. Unsur persepsi ada unsur eksternal dan ada juga unsur internal. Proses terbentuknya persepsi ada 3. Yang pertama ada stimulus, yaitu rangsangan dari lingkungan. Yang kedua ada registrasi, yaitu penginderaan informasi. Yang ketiga ada interpretasi, yaitu memberikan makna pada stimulus berdasarkan pengalaman dan kepribadian. Pertemuan kelima, tugas kelompok rangkuman dari PPT. Masyarakat siber adalah kehidupan maya di dunia virtual yang terbangun melalui jaringan komputer, memiliki interaksi sosial dan proses sosial tersendiri. Kesimpulan dari PPT ini, masyarakat siber menjadi entitas sosial signifikan di era digital dengan karakteristik unik. Tantangan dan peluang muncul seiring perkembangannya. Penting untuk memahami dinamika masyarakat siber untuk mengoptimalkan manfaat dan mengatasi dampak negatifnya. PPT selanjutnya ada etika dan interaksi sosial di media baru. Perkembangan media baru berdampak signifikan terhadap interaksi sosial, mengubah cara kita berkomunikasi, membentuk identitas, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Etika di media baru menuntut pengguna untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan platform digital, memastikan representasi yang adil, dan mencegah diskriminasi di dunia maya. Media baru terdiri dari 3 elemen utama, teknologi komputer sebagai infrastruktur, komunikasi sebagai proses sosial, dan konten yang diproduksi serta didistribusikan melalui platform digital. Media baru memiliki 5 karakteristik utama. Yang pertama ada keterhubungan, yang kedua ada akses individu sebagai pengirim dan penerima informasi. Selanjutnya ada interaktivitas. Selanjutnya akses terbuka untuk berbagai kebutuhan dan ketersediaan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Baik, sekian review materi dari pertemuan 1 sampai terakhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.